foto. Video, video. Bersifat anarkis dan mungkin juga penganiayaan. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa negara kita sekarang, ya bukan hanya kita di Kabupaten Bogor, negara kita sekarang, bangsa kita sekarang, seluruh masyarakat di negeri ini termasuk sedang mengalami hal yang sama. Kita mengalami satu ujian yang berat. Kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Ya, hampir 2 tahun. Tentu saja dengan perjalanan waktu yang begini lama akan banyak muncul masalah. Banyak muncul masalah, kemudian banyak muncul juga isu-isu, ya mungkin juga kebosanan sudah mulai datang, di mana secara psikologis juga masyarakat merasa tertekan dengan segala macam pembatasan, kemudian sudah capek dan lain sebagainya bekerja di masa pandemi. Saya sebagai pimpinan daerah memahami semua, memahami teman-teman di nakes, memahami teman masyarakat kita juga yang sekarang gampang tertipu dengan segala macam isu. Ditambah lagi pada kondisi yang semacam ini ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja mau membuat kekacauan, yang memang sengaja mau melihat bangsa ini porak-poranda, yang memang mau melihat agar supaya terkesan bahwa kita ini gagal dalam menangani persoalan-persoalan masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kondisi yang semacam ini mestinya yang harus kita lakukan adalah kesamaan langkah, ya, satu persepsi kita. Kita tidak mungkin, tidak bisa mudah terpancing. Kita tahu orang sengaja memancing-mancing kita, sengaja membuat berbagai macam masalah. Kita pun juga tahu bahwa masyarakat kita sekarang ini terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang kemudian melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang kita mungkin juga tidak bisa terima. Saya secara pribadi sebagai orang kesehatan juga tidak bisa terima. Ya, bagaimana kita sudah bekerja siang malam, sudah capek, sudah meninggalkan keluarga, berhadapan juga dengan kita sendiri, terancam keselamatan kita, tapi kemudian diperlakukan demikian. Saya memaklumi betul bagaimana perasaan-perasaan teman-teman dokter, teman-teman perawat, ya bukannya alih-alih mendapat penghargaan, justru malah mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Saya paham betul, dan kalau memang teman-teman merasa kecewa, saya memaklumi itu. Ya, saya memaklumi itu karena saya juga dokter, saya juga pernah merasakan apa yang tekanan-tekanan seperti apa yang saudara-saudara lakukan. Ya, kita sudah tolong orang, ya, karena begini, ini lebih kepada ekspektasi, lebih kepada harapan masyarakat ini. Petugas kesehatan, dokter itu manusia luar biasa, manusia yang bisa menyelamatkan orang, manusia yang bisa mengatasi persoalan orang sakit bisa sembuh dan lain sebagainya. Padahal yang menyembuhkan orang sakit bukan kita, yang membuat orang mati bukan kita, ada Tuhan. Kita ini hanya perantara, tapi ekspektasi masyarakat seperti itu. Nah, pada harapan-harapan yang kemudian tidak tercapai, tidak tersalurkan, kadang-kadang timbul kekecewaan. Nah, ditambah lagi dengan isu hoax dari luar-luar. Salah satu isu yang beredar ini adalah bagaimana isu yang beredar seolah-olah kalau kita COVID-kan orang, seolah kalau ada pasien COVID, kita ini dapat bayaran lebih. Kita dapat kucuran uang dari pusat. Di mana uang itu? Sementara kita tahu bersama selama COVID ini, dana kita ini, di Buol ini, sudah dipotong oleh pusat lebih dari 100 miliar.
Jadi tidak ada itu yang namanya uang dari pusat. Kalau ada orang pasien COVID ini pusat kirim uang ke kita, tidak ada. Semua itu adalah uang kita yang ada di daerah ini, yang bahkan dalam keadaan COVID ini sudah 2 kali dilakukan rasionalisasi atau pemotongan. Nah, tetapi orang luar mengisukan itu, mengatakan itu bahwa kalau orang di COVID kan rumah sakit dapat pembayaran, Nah ini yang kemudian menyebabkan masyarakat kecewa. Pertanyaan besar buat kita semua, apakah kita akan ikut permainan yang dilakukan oleh para provokator ini? Ya, kita tanggapi, kita bereaksi dengan permainan mereka, karena mereka punya tujuan memang untuk bikin kacau ini daerah. Ya, kalau mereka sudah bikin kacau ini daerah, mereka tepuk tangan hebat mereka dan lain sebagainya. Mereka memanas-manasi, mereka ada di belakang. Ya, pertanyaannya apakah kita ikut menari pada gendang yang mereka sedang palu? Kalau kita mengalah, kalau kita menyerah, kita ikut permainan mereka, maka mereka menang. Kita kalah dan kemudian rakyat yang menjadi korban. Itu masalah, ya. Oleh karena itu pada kondisi yang seperti begini jangan kita terpancing. Jangan kita ikut irama mereka. Kita tetap dengan irama kita. Irama kita adalah pengabdian kita kepada masyarakat. Kalau manusia tidak bisa jawab, tidak bisa balas kita, insya Allah Allah akan menjawab, membalas. Tidak usah ragu. Dalam bekerja semua kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan. Kita bertuhan. Kita tidak perlu buat apa penghargaan manusia, ya, dibandingkan dengan imbalan dari Allah. Insya Allah kalau saudara-saudara bekerja sungguh-sungguh dengan ikhlas, ya, Tuhan itu tidak buta. Dia akan melihat siapa umatnya yang betul-betul, siapa hambanya yang betul-betul bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu saya minta, ya, kepada teman-teman dokter, teman-teman kepala perawatan dan semua perawat, kita bekerja sesuai dengan tuntunan dari pimpinan kita. Negara ini sudah mewakilkan otoritas itu kepada pimpinan. Kalau buol ini otoritas negara itu mewakilkan kepada saya untuk memiliki otoritas. Saya mewakilkan kepada direktur rumah sakit sebagai wakil negara untuk memimpin saudara-saudara. Jadi tidak ada di luar itu. Ya, ini supaya kita tahu bersama-sama bahwa otoritas negara itu diberikan kepada para pejabat. Negara memberikan otoritas kepada saya untuk memimpin buol ini, kemudian saya membagi sebagian otoritas itu kepada kepala rumah sakit. Nah, oleh karena itu saya minta kepala rumah sakit menuntun semua teman-teman. Jangan pernah menyerah, Pak. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebab kalau kita menyerah pada kondisi seperti begini, maka orang lain, para provokator akan tertawai kita. Insiden yang terjadi, insya Allah, saya jamin. Oleh karena itu pada saat ini ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres bersama-sama kita yang akan mungkin menyampaikan, memberikan jaminan kepada teman-teman bahwa teman-teman insya Allah bekerja berada dalam jaminan keamanan bapak-bapak dan kita semua. Nah ini dulu yang bisa saya sampaikan semua. Yang penting Pak, ya, kita tidak boleh menyerah. Bapak-bapak perawat, bapak-bapak ibu dokter, ibu-ibu perawat adalah pertahanan terakhir kita dalam menangani pandemi COVID ini. Kalau kita tumbang, maka tumbang masyarakat ini. Kalau kita sampai mogok, kita tumbang, maka habis. Kepada siapa lagi kira-kira masyarakat tempat mereka mengeluh? Ya, padahal pada posisi seperti inilah kekuatan, ya, semangat kita harus betul-betul satukan. Saya kira demikian teman-teman sekalian, ya. Kita masih mau kan bersama-sama, ya? Masih mau? Siap. Masih mau bersedia bekerja bersama-sama? Siap. Ya?
Jawab dulu, ya? Masih mau? Masih bersemangat? Oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan nanti Pak Kapolres dulu atau Pak Dantim dulu, Pak Kapolres. Silakan Pak. Silakan Pak Kapolres akan menjawabnya. Setelah itu Pak Dantim ada isu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Bupati, Ibu Ketua DPR, Pak Nadiem, dan seluruh nakes Kabupaten Buol sekalian. Saya menyampaikan, ya terus terang dari hari pertama kemarin kita sudah ke sini, saya juga menyampaikan turut prihatin dengan kondisi yang ada saat ini. Inilah kondisi yang ada di wilayah kita dan tentunya hal ini harus kita hadapi bersama-sama. Tidak bisa kita hadapi sendiri. Saya paham bagaimana kondisi rekan-rekan sekalian khususnya nakes, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi benar. Karena yang kita harapkan hari ini ya utamanya rekan-rekan nakes. Teman-teman nakes inilah yang kita harapkan untuk sebagai garda terdepan menghadapi pandemi Covid ini. Nah, kami berharap teman-teman nakes tetap semangat, tetap selalu berusaha kita bersama-sama menangani pandemi Covid ini, dan saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda Sulteng. Kami juga sudah mengajukan permintaan bantuan untuk perkuatan, intinya untuk mengamankan rekan-rekan sekalian selama melaksanakan tugas. Nah, mungkin kemarin saya sudah menyampaikan sekilas pada rekan-rekan sekalian di hari pertama kemarin kejadian. Saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan hari ini. Jadi saya paham, saya tahu bagaimana SOP-nya rekan-rekan dalam penanganan situasi pandemi. Tapi untuk saat ini kita menghadapi situasi seperti ini, nah mereka yang akan mengambil keputusan nanti pada saat melaksanakan penanganannya. Lihat situasi, walaupun misalnya SOP-nya seperti itu, harus ditetapkan bagaimana ketika tidak memungkinkan yang harus kita pikirkan. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Pak Direktur Rumah Sakit, dengan Pak Bupati. Tapi saya menyampaikan kepada rekan-rekan saya, insya Allah personel tambahan dari Polda akan digeser ke Buol untuk memperkuat pengamanan rekan-rekan dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak-Bapak Ibu. Intinya tetap semangat. Jangan sampai karena permasalahan ini kita akan mengorbankan lebih banyak lagi masyarakat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dantim. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para tenaga kesehatan, yang seperti yang disampaikan Pak Bupati bahwa Anda semualah pahlawan terakhir untuk menghadapi pandemi ini. Tanpa tenaga Bapak Ibu, tentu kita akan kewalahan. Jadi penghormatan saya yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dalam setiap hal, apapun itu, tidak ada selalu 100% setuju dalam hal apapun, apalagi terkait dengan pandemi Covid ini. Sejak awal kita selain berperang melawan pandeminya sendiri, kita juga berperang melawan hoax-nya. Itu yang saya sampaikan kedua. Yang ketiga, apapun ceritanya, oknum-oknum yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai secara prosedural medis ataupun bahkan mungkin berimplikasi tidak sesuai prosedur hukum, itu tetap saudara kita. Itu perlu kita garis bawahi dulu. Yang berikutnya, saya meminta kepada rekan-rekan tenaga kesehatan dengan segala hormat, tetaplah bekerja dengan baik. Saya hanya ingin mengatakan, kalau Bapak Ibu ingin suatu jaminan, saya nyatakan, saya akan menjamin keselamatan Bapak Ibu. Yang penting, begitu ada indikasi yang membahayakan terhadap
situasi keselamatan Bapak Ibu tolong diinformasikan. Tetapi saya minta juga bijak. Kalimat saya ini diartikan secara bijak. Kepada poin nomor 3 tadi, bagaimanapun oknum-oknum masyarakat itu juga tetap masyarakat kita. Maka kita ambil jalan-jalan yang kira-kira Bapak Ibu selamat, masyarakat kita juga lambat laun oknum-oknum ini akan paham. Seperti apa situasi kondisi yang sebenarnya. Saya mau tanya dulu, di sini ada rekan-rekan media? Kalau tidak ada, mohon izin Pak Bupati, melalui humas dari apa? Ya, Kominfo. Nanti tolong juga dipanggil beberapa mungkin wartawan yang bisa ini kan. Kalimat Pak Bupati tadi tolong disebarluaskan. Karena ini pemahaman. Kita bermain pemahaman itu berperang dengan pemahaman orang itu harus diserang dulu dengan pemahaman. Tapi kalau kita pemahamannya belum kita serang, maka ini akan berulang. Jadi tolong ini kalimat Pak Bupati tolong disebarluaskan bahwa ada anggapan di luar sana Bapak Ibu sekalian tenaga kesehatan ini begitu mudahnya mengcovidkan orang dengan harapan mendapatkan insentif dana tambahan. Dan kita semua tadi sudah mendengar konfirmasi dan konfirmasi itu afirmatif bagi saya benar bahwa hal itu dinyatakan Bapak Bupati sendiri menyatakan itu hoax dan itu harus disampaikan dulu. Kita mulai dari situ dulu. Kemudian teknis lebih lanjut bagaimana kita menghadapi ini mungkin nanti lebih lanjut di ruang lingkup yang lebih kecil kita akan bicarakan. Tetapi intinya saya meminta kepada Bapak Ibu tetaplah bekerja dengan semangat. Sekali lagi itu yang sedikit perlu saya sampaikan. Ada 4 poin intinya. Poin pertama, Bapak Ibu tetap semangat. Kita perang bukan hanya melawan COVID, tapi juga perang melawan hoax-nya. Yang kedua, apapun itu, oknum-oknum masyarakat yang belum paham itu tetap saudara kita. Tetapi namun demikian, harus ada juga implikasi terhadap setiap perbuatan. Yang ketiga, saya minta, kalau Bapak Ibu meminta tentang jaminan keselamatan, insya Allah mudah-mudahan kita jamin. Dan kita akan mendorong. Dalam artian bukan begini, jangan diartikan Dandim siap berperang melawan rakyat, bukan begitu pengertiannya. Tapi kita akan melaksanakan langkah-langkah preventif untuk meyakinkan Bapak Ibu secara personal, secara komunitas tenaga kesehatan mudah-mudahan dapat terjamin secara keamanan dan keselamatannya. Dan yang keempat, karena yang kita hadapi ini fokus utamanya adalah pemahaman, maka tolong informasi-informasi yang benar seperti pernyataan Bapak Bupati tadi tolong disebarluaskan ke keluarga kita, ke lingkungan terdekat kita, juga perlu disampaikan oleh media. Teknis-teknis lain mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you for watching. Like and comment. Oh, subscribe, jangan lupa di subscribe.